Ya Tuhan, Bapa kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih atas tuntunan Tuhan dalam 1 tahun 2025, oleh karena kemurahan Tuhan telah berjalan dengan begitu baik. Kami percaya ini semua hanya karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu sangat bersyukur oleh berkat keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, berkat keselamatan-Mu ini akan selalu kami syukuri, akan selalu kami nikmati dalam hidup kami, terlebih khususnya di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama berdoa, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini menjadi satu kekuatan yang kuat bagi kami, yang akan menguatkan iman kami di tengah kegoyahannya dunia ini. Berkatilah setiap pribadi kami, dan kiranya benar-benar Yesus Kristuslah yang kami nikmati, Yesus Kristuslah yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya tahu mungkin kita datang dari setiap lapangan kita, dalam kelelahan, atau mungkin dalam setiap stres yang kita alami. Namun walaupun demikian, saya berharap sukacita kita tidak padam di dalam Tuhan. Ya, saya berharap juga kita semua anak-anak muda semakin semangat dan semakin giat dalam pelayanan Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapakah yang masih ingat tema tahunan kita di tahun baru ini? Apakah tema tahunan kita di tahun baru ini? Betul sekali. Lalu setelah itu ayatnya terdapat dari mana? Betul sekali. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan. Dari ayat 19 sampai 21. Kalau sudah dapat, boleh katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Puji Tuhan, teman-teman semuanya, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita benar-benar dapat menikmati hal yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama melihat kira-kira apa sih yang Tuhan siapkan kepada kita di tahun 2026 ini. Kita di sini pasti tidak ada yang bisa melihat masa depan ya. Kita itu bukan peramal atau orang-orang yang tiba-tiba tahu besok itu kira-kira masalah atau pergumulan apa yang Tuhan akan berikan. Kita tidak tahu apapun tentang masa depan. Tapi satu hal yang kita tahu dan percaya adalah Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Ada amin? Amin. Oke, kalau begitu mari kita pertama-tama mengerti dahulu tentang kitab Yesaya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman siapa sih Nabi Yesaya ini? Biasanya kita mengenal dia sebagai apa? Dia terkenal dalam hal apa? Saya ada coklat, kalau mau bisa jauh saya kasih coklat.
Oke, betul sekali. Dia adalah seorang nabi yang bernubuat. Betul sekali. Nah, selain Nabi Yesaya, apakah ada nabi-nabi lain juga? Oke, nah di dalam Alkitab itu ada 4 surat dari 4 nabi besar. Siapa yang tahu apakah 4 surat tersebut? Salah. 4 nabi besar. 4 surat nabi besar. Itu ada loh di kitab kita. Iya betul sekali, Melki benar. Tunggu sebentar ya, saya kasih coklat untuk Melki. Iya, yang lain salah, mohon maaf. Jadi ada Yesaya, Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel. Nah, kira-kira mereka ini ada di zaman ketika bangsa Israel berada di dalam tawanan. Namun dari 4 surat Nabi ini, suratnya Yesaya itu adalah surat terbesar. Dan beberapa ini adalah 10 fakta tentang Nabi Yesaya. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas, Nabi Yesaya ini pertama dan terbesar dari 4 kitab nabi-nabi utama. Lalu, kadang surat Nabi Yesaya ini juga dari para orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja yang pernah mendahului kita dulu, mereka menyebut kitab Yesaya ini sebagai surat Injil kelima. Kenapa? Karena di situ banyak nubuatan tentang Injil. Baik itu tentang kedatangan Immanuel, atau tentang seorang raja yang akan ditikam dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu juga ada di kitab Yesaya. Itulah sebabnya surat Yesaya ini juga disebut sebagai surat Injil. Lalu selain itu kitab Yesaya juga kita dapat bagi menjadi 2 atau 3 bagian besar. Dan secara pribadi, secara karakter, si Yesaya ini dipanggil Tuhan untuk melayani, itu dimulai dari seorang malaikat membakar bibirnya dengan bara. Kalau teman-teman ingat ya. Atau nanti juga bakal baca, kalau kita baca dari pasal 1 sampai akhir, kita bisa melihat tersebut. Hal itu terjadi. Nah, selain itu Yesaya ini dia bernubuat dalam kurun waktu yang panjang. Jadi kalau nabi-nabi lain itu tidak sepanjang Yesaya. Benar-benar dia itu dalam panggilannya secara khusus Tuhan memanggil dia untuk bernubuat dalam kurun waktu yang panjang. Nah, lalu selain itu Sion itu beberapa orang bilang Sion, kota Sion itu adalah tema utama dalam tulisannya dia. Juga dia bernubuat tentang kedatangan Immanuel. Nah, kita waktu Natal kan sempat nyanyi, oh datanglah Immanuel kan? Nah, jadi kenapa orang-orang tahu bahwa Immanuel itu datang? Karena Tuhan berfirman melalui Yesaya. Jadi dia lumayan seorang yang sangat berdampak di zaman kehancurannya dahulu itu. Selain itu, dia juga dalam bukunya ini bukan hanya ada saja hardikan, bukan saja hanya ada tulisan-tulisan tentang kemarahan Allah, murka Allah, tapi ternyata dalam surat Yesaya, Nabi Yesaya ini, di sana juga ada beberapa puji-pujian. Pujian hamba Tuhan, dikenal seperti itu. Nah, dan untuk tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa Yesaya itu mati sebagai seorang martir. Teman-teman mengerti kan kalau dibilang mati sebagai martir itu apa maksudnya? Dengan mati biasa bedanya apa? Iya, betul. Berarti dia mempertaruhkan imannya. Berarti dia dibunuh oleh karena iman. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu yang terakhir, tulisannya itu berarah pada ciptaan baru. Dan kalau kita lihat setelah kitab Mazmur, kitab Yesaya ini banyak kali dikutip juga di Perjanjian Baru.
baik oleh Tuhan Yesus atau baik oleh para rasul-rasul, terutama Rasul Paulus, juga sering mengutip tentang dari kitab Yesaya. Nah, ada beberapa fakta unik lainnya juga. Sebenarnya saat Tuhan memanggil Yesaya, banyak sejarawan bilang Yesaya ini kira-kira dipanggil melayani saat dia masih muda, kira-kira seumuran kita. Saat dia kira-kira 18 atau 25 tahun. Jadi mungkin kita bisa relate sedikit lah dengan dia. Dan kalau kita baca di Yesaya pasal 1, Yesaya ini dia mulai dipanggil Tuhan untuk melayani saat di akhir zaman pemerintahan Raja Uzia. Di akhir pemerintahan Raja Uzia, saat Raja Uzia sudah mau wafat. Lalu dia dipakai Tuhan sangat lama dalam beberapa periode raja sampai pada raja, siapa yang tahu? Raja siapa? Tuhan memakai Yesaya sampai pada raja siapa kira-kira? Raja tersebut terkenal membuat ular tembaga yang dipakai Musa jadi abu terus dikasih minum sama orang Israel. Siapakah raja itu namanya? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang dapat coklat. Raja Hizkia. Iya, jadi Yesaya itu dipakai Tuhan selama itu. Jadi pas Raja Hizkia sudah menjadi raja, kira-kira Yesaya ini sudah berumur, sudah tua. Nah, teman-teman, jadi kembali lagi ke judul kita hari ini. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Kira-kira apa sih latar belakang dari kata ini? Apakah kata ini langsung Tuhan ucapkan begitu saja kepada Yesaya? Tidak. Sebenarnya ini adalah bagian pertengahan dari firman Tuhan. Nah, sebenarnya teman-teman, kita harus lihat dulu pada saat Yesaya dipakai Tuhan untuk bernubuat, Tuhan memakai Yesaya bernubuat untuk membuat orang Israel sadar bahwa mereka itu jahat di mata Tuhan. Dan mereka itu harus dihukum. Itulah yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. Itulah yang Tuhan mau kasih tahu kepada orang-orang Israel saat itu. Mereka sangat jahat di mata Tuhan. Sejahat apakah umat Israel? Di dalam Yesaya 43 ayat 8, Tuhan memanggil orang Israel itu sebagai bangsa yang walaupun punya mata adalah buta. Dan walaupun punya telinga adalah tuli. Jadi coba kita bayangkan. Berarti artinya mereka masa bodoh. Ketika Tuhan sudah tunjukkan kemahakuasaannya Tuhan, mereka pura-pura nggak lihat. Atau ketika Tuhan sudah berfirman, mereka pura-pura nggak dengar. Dan itulah kejahatan umat Israel. Lalu setelah itu, di dalam Yesaya 1 ayat 2, Tuhan memanggil mereka begini. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Aku membesarkan anak-anak. Jadi Tuhan membesarkan anak-anak. Jadi Tuhan itu seperti seorang tua dan mengasuh. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anak itu menjadi anak-anak yang memberontak. Itu adalah salah satu kejahatan umat Israel juga. Dan di dalam Yesaya 2 ayat 12, Tuhan berkata apa kepada bangsa Israel? Tuhan berkata bahwa mereka itu adalah congkak dan angkuh dan akan dihukum. Sebesar itu jugalah murka Allah kepada mereka. Di dalam Yesaya 2 ayat 12, Tuhan berkata, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta semua yang meninggikan diri. Jadi benar-benar Tuhan mau menghukum mereka saat itu. Mereka sangat jahat. Dan sebesar apakah hukuman Tuhan kepada orang Israel?
pada orang-orang di Yerusalem dan di Yehuda, Tuhan bilang di pasal 3 ayat 1 bahwa semua makanan dan minuman kalian, semua orang gagah perkasa kalian itu akan kuhilangkan dari kalian. Wow, kenapa Tuhan sampai semarah ini kepada orang Israel? Apa alasannya, teman-teman? Apa sih yang mereka lakukan sehingga Tuhan begitu murka? Yang pertama-tama yang mereka lakukan adalah mereka menyembah Allah lain. Mereka melakukan penyembahan berhala. Jadi bukan hanya sekedar jahat, sangat jahat. Sangat jahat. Mereka juga meninggalkan Tuhan, salah satunya. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Nah, selain itu juga karena mereka sudah menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, dosa itu semakin banyaklah di tengah-tengah mereka. Terjadi ketidakadilan sosial. Nah, teman-teman, kalau kita semua sering mendengar berita-berita dunia, pasti kita pernah mendengar orang yang kaya raya menculik harta orang miskin dan bersukacita atas itu. Bersenang-senang dengan itu. Dalam kata lain, para koruptor. Saat kita mendengar ada koruptor yang korupsi 300 triliun atau 100 triliun, apa yang kita rasakan? Marah. Kita kesal kan? Dan kita mau orang yang korupsi itu diapakan? Dipenjara kan, kalau boleh mati, dihukum, pokoknya harus dihukum sebesar-besarnya kan? Nah, coba bayangkan. Pada saat itu di tengah-tengah orang Israel juga banyak para koruptor. Dan malahan para koruptor itu adalah petinggi-petinggi agama. Para orang-orang yang memimpin masyarakat. Mereka malahan mengambil untung. Beberapa ayat Alkitab juga menulis bahwa mereka itu menerima laba. Mereka itu menerima suap. Supaya orang yang lemah itu semakin ditekan. Karena mereka kan punya kuasa ya. Jadi itu ada ketidakadilan sosial, juga orang-orang saat itu sangat suka materialisme. Tahu nggak artinya materialisme? Itu suka barang dan juga sangat hedon. Juga seperti tadi beberapa ayat bilang, mereka sombong dan congkak, dan pada akhirnya itu ibadah, mereka mungkin beribadah tapi tidak ada kesungguhan hati, tidak ada hati yang benar-benar mau beribadah. Itu terjadi di zaman Nabi Yesaya. Nah, apakah teman-teman bisa melihat? Ini sebenarnya terdengar sangat dekat dengan kita, tidak? Sebenarnya zaman sekarang juga, zaman yang kita hidupi juga sama seperti itu. Berarti kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, apakah Tuhan juga sedang murka kepada zaman sekarang atau tidak? Pasti juga Tuhan sangat murka dengan kita saat ini. Namun sebelum itu, kita harus belajar sedikit dulu tentang karakter Allah. Kemarin Pastor juga bilang bahwa kita akan belajar lebih dalam tentang karakter Allah. Nah, saya membaca buku teologi dari seorang Charles Spurgeon. Apakah teman-teman pernah mendengar namanya? Pernah? Maaf. Ya, jadi Charles Spurgeon ini dia menulis satu buku dasar-dasar teologi, dan itu sangat mudah dibaca. Dia bercerita tentang karakter Allah. Nah, si Charles Spurgeon ini dia berbicara bahwa karakter-karakter Allah itu punya karakter. Dan sebagai anak Tuhan, kita kalau mau lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan, kita harus tahu karakter Allah itu seperti apa. Dan berikut ini adalah karakter-karakter Allah. Jadi karakter Allah itu adalah seperti Allah itu kudus. Nah, dan ketika Allah itu kudus, kekudusan ini adalah karakternya yang mendominasi karakter lain. Karena kekudusannya yang tak bisa dipungkiri, maka ia juga adalah Allah yang sangat tidak kompromi dengan dosa. Ia benar-benar kudus dan tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan karena dia adalah Allah yang kudus, maka dia juga adalah Allah yang mampu memberikan kasih karunia.
Nah, ketika teman-teman mendengar kata kasih karunia, apa yang teman-teman rasakan? Mungkin kadang kita tanpa kita sadari tidak mengerti dengan dalam. Apa sih kasih karunia itu? Apa sih itu? Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi dari makna kasih karunia atau dalam bahasa Inggris grace, sebenarnya ini adalah suatu hal yang sangat dalam dan sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita. Ini adalah sesuatu yang terlalu besar untuk kita terima, tapi kita sudah terima. Nah, jadi inilah beberapa karakter Allah. Dan dari beberapa karakter Allah ini kita bisa melihat beberapa karakternya ini dari cerita firman Tuhan hari ini. Jadi ada Allah sebagai Allah Maha Pengasih, ada Allah yang pemberi kasih karunia dan penuh kemurahan hati, juga adalah Allah yang adalah adil, lalu ada Allah yang tidak berubah, Allah adalah setia, dan Allah itu dekat dan personal. Nah teman-teman, dari cerita yang tadi orang Israel akan menerima penghukuman, itu kira-kira dari karakter Allah yang mana? Tadi kan kita tahu ya, Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Setiap dosa harus dihukum. Kira-kira ini adalah bagian dari karakter Allah yang mana? Betul sekali. Allah itu adil. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah, tentu akan diberikan keadilan. Tetapi begitu juga dengan orang yang salah. Orang yang salah atau dalam konteks kita adalah orang yang berdosa. Pasti dihukum. Dan itulah sebabnya semua manusia seharusnya dihukum. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang adil. Dan kita juga kan sering kan merasa, oh saya mau adil. Contohnya saya di sekolah ya. Kalau bercerita tentang anak-anak saya itu, mereka itu kecil tapi sangat cerewet. Maksudnya dalam hal baik ya, dalam hal positif. Contohnya, saya kadang mungkin di mata mereka tidak adil ya. Jadi contohnya ada yang bilang, Miss, saya lagi ngajar. Terus saya nggak suka banget kalau lagi ngajar dipotong gitu loh pembicaraan. Saya lagi ngajar contohnya, oke, kita harus begini. Terus dia bilang, Miss. Terus dia bilang, aku mau pipis. Terus saya bilang, nggak boleh. Terus dia bilang, oke. Terus dia duduk aja. Terus ada anak satu. Dan dia bilang, Miss, aku mau pipis juga. Tapi aku lihat anak yang kedua ini wajahnya lebih serius. Kayaknya dia udah kebelet. Kalau dia pipis di karpet yang susah juga saya. Atau teman-teman lain karena harus bersihkan. Jadi anak kedua ini saya kasih izin. Tapi yang pertama saya nggak kasih izin. Terus dia bilang, Miss ini nggak adil. Dan saya bilang, anak-anak kecil aja udah tahu adil sama nggak adil. Tapi menurut saya Miss adil loh, karena dia kebelet dan kamu cuma pura-pura. Dan anyway, begitulah kira-kira keadilannya di antara kita. Sedangkan kita manusia pun yang seharusnya bertolak belakang dengan karakter Allah, kita sebenarnya sering tidak adil ya. Karena itu natur kita sebagai orang berdosa. Tapi sedangkan kita yang sering tidak adil pun tahu apa yang itu adil. Apalagi Tuhan kita yang sempurna. Pasti keadilannya itu melampaui akal manusia. Dia itu lebih adil dari siapapun orang adil di muka bumi ini. Dia itu lebih adil daripada hakim. Dia itu lebih adil dari para contohnya pastor-pastor, orang-orang suci yang dipandang orang. Dia itu lebih adil dari siapapun. Dia itu lebih adil dari penegak HAM, hak asasi manusia. Artinya benar-benar ketika ada orang berdosa, itu benar-benar harus dihukum. Dan hukumannya itu besar sekali. Tadi kita sudah lihat kan. Benar-benar akan dimusnahkan. Benar-benar harus dihancurkan. Karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tetapi, aneh sekali. Bukan aneh ya, unik sekali. Di tengah-tengah keadilannya sebagai Bapa kita, dia juga adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dia adalah Allah yang sangat penyayang. Sehingga itulah sebabnya Ia memberikan Yesus Kristus kepada kita semua.
Sebenarnya ketika Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sebenarnya merasanya tidak adil ya. Orang Israel itu seharusnya tidak boleh dikasih sesuatu yang baru. Tidak usah dikasih harapan. Mereka sudah jahat, mereka sudah layak untuk mati. Harusnya mereka semua itu benar-benar dicabut saja matanya lagi pula. Udah punya mata nggak melihat, mending cabut aja. Punya telinga tapi nggak dengar, mendingan dicopot aja telinganya. Seharusnya seperti itu kan. Tapi ternyata Tuhan kita itu terlalu baik. Sehingga manusia yang seharusnya dihukum itu, dia pindahkan hukum itu. Hukum itu tidak hilang. Tetap harus ada yang menanggung hukuman itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Dan kadang kita bingung kasih karunia itu sebesar apa. Tanpa kita sadari kasih karunia itu sangat besar. Karena terlalu besar dosa-dosa manusia. Untuk itulah Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk kita. Nah, teman-teman, begitu juga sebenarnya Tuhan Yesus mati bukan cuma untuk kita saja. Tuhan Yesus juga mati untuk mereka yang hidup di zaman Nabi Yesaya. Itulah sebabnya Allah itu adil. Semua yang berbuat jahat di mata Tuhan itu harus dihukum. Namun Allah itu juga kasih. Nah, mari kita baca ayat pasal 41 ayat 10 ini. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi teman-teman, ketika Tuhan bilang jangan takut, itu bukan karena Tuhan udah maafin mereka, atau Tuhan bilang udahlah gak apa-apa, atau Tuhan kompromi. Gak apa-apa kok, dosa kamu masih bisa saya ampuni. Atau gak apa-apa kok, aku masih bisa dekat dengan orang yang berdosa. Tidak. Tuhan tidak mau. Tuhan itu terlalu kudus, dia tidak bisa bersama orang berdosa. Ketika ada orang berdosa yang datang kepada Tuhan yang kudus, sudah pasti langsung mati. Tapi kenapa Tuhan bisa berkata begini? Karena Tuhan itu sudah buat rencana keselamatan. Tuhan itu sudah menyiapkan rencana anugerah melalui Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya di ayat ini juga, di mana ya ini ya? Tunggu sebentar. Di sini juga kita bisa melihat Tuhan berkata, kayaknya ini di Yesaya 43. Di sini Tuhan berkata bahwa oleh karena engkau berharga di mataku. Coba kita renungkan kata ini. Emangnya orang Israel itu berharga di mata Tuhan? Berharga atau tidak? Berharga. Tapi mereka sudah buat Tuhan sakit hati. Mereka sudah menyembah berhala. Tapi kenapa bisa dipanggil berharga? Sebab Tuhan sebenarnya memberikan kasih karunia kepada mereka. Karena Tuhan sudah merencanakan kedatangan Mesias untuk mereka. Tuhan sudah merencanakan kedatangan Immanuel. Dan itu bukan karena usaha mereka. Mereka masih sama, masih berdosa. Jadi contohnya itu seperti ini. Mereka itu masih kotor sama, kayak baru habis main di lumpur. Mereka tidak bersih. Mereka tidak bersih sama sekali. Hanya kasih karunia Tuhan itu seperti baju baru yang menutupi kekotoran mereka. Makanya kan perjanjian baru Paulus bilang, kenakanlah Kristus sebagai jubahmu. Kenapa harus kenakan? Kenapa harus baju? Karena di dalam manusia itu masih kotor, masih sama. Tidak berubah. Namun baju itulah yang membuat kita terlihat bersih. Dan itulah sebabnya kehidupan kita itu semakin hari semakin sempurna. Bukan berarti karena kitanya sudah bersih, tidak. Karena Tuhan menutupi kita. Karena Tuhan memberikan kasih karunia. Dan itulah juga yang sebenarnya dialami oleh orang Israel. Dan itulah juga sebabnya kita punya tema tahunan ini. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi benar-benar perkataan ini juga berdasarkan bukan karena usaha orang Israel,
Tapi ini benar-benar semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan teman-teman, kita semua itu terpanggil. Hore, selamat Anda telah terpanggil. Terpanggil untuk apa? Mari kita baca Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 8 sampai 12. Bolehkah kalau ada yang sudah dapat, tolong bacakan. Entah kenapa iPad saya sepertinya bermasalah, jadi ayat tersebut sudah terpotong. Tolong baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang-orang dengar dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Amin. Jadi apakah teman-teman mau mengikuti panggilan ini? Mau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus? Artinya kalau kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, kita harus pergi menolong mereka yang punya mata tapi buta itu. Kita harus menolong mereka yang punya telinga tapi tuli itu. Nah, apakah teman-teman mau menolong mereka? Ya, kita harus menolong mereka. Bagaimana cara kita menolong mereka? Pertama-tama kita harus mulai dari mengenal dulu seberapa berdosanya kita. Kita tidak akan pernah bisa mengerti keselamatan Tuhan kalau kita tidak mengerti seberapa berdosanya kita. Kadang kita hanya berpikir, banyak orang itu berpikir, oke, keselamatan itu gampang kok. Saya hanya harus diselamatkan saja, sudah. Tapi tidak, sebenarnya keselamatan itu kita harus tahu dulu, kita itu sangat berdosa, kita itu tidak layak untuk diselamatkan. Terlalu kotor dan terlalu rusak untuk diselamatkan. Tapi kasih karunia yang menyelamatkan kita. Dan itulah yang harus kita kasih tahu. Itulah yang harus kita saksikan kepada orang-orang. Itulah yang harus mereka sadarkan. Bahwa mereka itu sangat berdosa. Itulah sebabnya mereka butuh pertolongan tangan. Nah, itulah teman-teman yang harus kita sampaikan kepada mereka. Lalu selanjutnya. Pertama kita dipanggil sebagai apa? Ya, kita dipanggil sebagai saksi. Yang kedua, kita dipanggil menjadi terang. Tapi sebelum itu kita harus bangkit terlebih dahulu. Mari kita baca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Karena ini adalah firman Tuhan untuk 1 tahun berjalan ini. Jadi tidak apa-apa ya kita baca semua ayatnya ya. Oke, baiklah. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Jadi kita benar-benar harus menjadi terang. Kalau teman-teman ingat juga dari khotbah kita hari Minggu, Pak Pendeta bilang bahwa setitik terang pun
Kalau itu ada di tengah kegelapan, pasti dapat menerangi dunia. Pasti bisa menerangi sekitarnya. Dan kadang untuk menjadi terang itu juga kita harus berkorban. Itu tidak akan enak. Pasti ada hal-hal yang harus hilang dari kita. Seperti lilin yang menyala itu harus meleleh dan semakin habis untuk menjadi terang. Tapi jangan takut, sebab tadi Tuhan sudah berfirman kan di dalam Yesaya pasal 41 bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Itulah sebabnya mari kita jadi saksi dan jangan takut. Ini juga adalah firman Tuhan kepada saya. Supaya saya tidak takut di tahun 2026 ini. Dan juga Tuhan berfirman juga kepada saya harus jadi terang di tempat saya berada. Itu tidak mudah. Harus melawan banyak pemerintahan-pemerintahan yang ugal-ugalan, baik di kelompok kecil atau besar. Namun Tuhan tetap memanggil saya untuk jadi terang. Dan Tuhan bilang jangan takut di Yesaya 41 itu. Sebab Tuhan akan menyertai saya dan saya mau memegang firman ini selama setahun berjalan ini. Nah bagi teman-teman sendiri, masih ada satu lagi. Kita dipanggil untuk menjadi 3 hal. Yang ketiga, kita dipanggil menjadi pengintai-pengintai. Itu di dalam Yesaya 62 ayat 6. Ini ada bahasa Ibraninya kan, tapi saya sudah lupa cara bacanya. Itu seharusnya yang di bawah itu ada di samping. Sameh kalau nggak salah. Pokoknya itu adalah bahasa asli dari pengintai-pengintai. Mungkin agak bingung ya, pengintai. Kalau bahasa Korea itu adalah pasukun. Dan kalau kita membaca warta jemaat yang pastor kasih itu, kita dibilang menjadi penjaga Injil. Nah, untuk mengerti ayat itu, mari kita baca Yesaya 62 ayat 6. Sudah dapat? Kita baca ayat 6 saja. 1, 2, 3. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Amin. Jadi kita disuruh untuk menjadi pengintai-pengintai. Kita diperintahkan Tuhan untuk jadi pengintai-pengintai. Maksudnya, ya jadi karena supaya tidak bingung lah kok bahasa Indonesia pengintai ya. Ini mata-mata ya, disuruh jadi spy. Nah, jadi saya coba cari bahasa aslinya, terus ini bahasa aslinya. Dan kalau diartikan, saya dapatnya yang bahasa Inggris. Ini pengintai ini artinya adalah to keep, untuk menjaga. Jadi ya itulah sebabnya saya pakai kata penjaga. Lalu guard, untuk melindungi. Observe, untuk mengobserve. Mengamati ya. Jadi ini adalah tugas seorang pengintai di atas apa ya? Di atas tembok. Dan Tuhan menyuruh kita juga untuk menjadi pengintai atau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, penjaga Injil. Jadi teman-teman, artinya kita kenapa di sini ayat ini bilang sepanjang hari dan malam kita tidak akan pernah berdiam diri. Maksudnya di sini adalah baik pagi dan malam kita harus selalu berada di dalam doa untuk mendoakan mereka dan selalu berada bersama Tuhan pagi dan malam. Jangan sampai kita tinggal tenang dan hati kita itu untuk menginjil tidak boleh padam. Benar-benar kita harus punya hati itu dan harus kita jaga hati itu dalam kita. Dengan begitulah maka kita dapat benar-benar membuat sesuatu yang baru di tahun ini. Jadi teman-teman, ayo saya ajak kita semua. Semoga firman ini bukan hanya motivasi, tapi benar-benar bisa membawa kita bangkit. Supaya di tahun ini kita bersama dengan Tuhan, membuat sesuatu yang baru. Bersama dengan Tuhan, kita lebih menginjil. Bersama dengan Tuhan, lebih sering berdoa. Lebih sering membaca Alkitab di tahun ini. Jadi kalau misalkan ada teman yang sudah lemah, jatuh dalam pencobaan, ketidakpercayaan, mari kita juga saling menguatkan satu sama lain. Sampai banyak kursi kosong ini bisa dipenuhi. Dan kiranya yang terakhir. Ini kira-kira adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya harap kita bisa renungkan. Jadi apa yang saya dapat renungkan dari setiap karakter Allah yang dipelajari hari ini.
Dari karakter Allah yang hari ini kita pelajari, apa yang bisa saya renungkan? Itu kiranya bisa menjadi bagian yang kita renungkan. Lalu yang kedua, apakah selama ini saya sudah benar-benar memahami seberapa beratnya hukuman yang harus saya dapatkan sebagai orang berdosa? Apakah sudah benar pemahaman kita atau kita mendapat pemahaman yang baru? Lalu yang ketiga, apakah saya benar-benar memahami arti dari bersyukur atas keselamatan? Atau selama ini kita hanya ucapkan saja tanpa mengetahui artinya? Dan yang keempat, bagaimana saya benar-benar bisa bangkit dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap di tahun 2026. Jadi semoga ini menjadi langkah praktis kita dalam tindakan kita atau cara berbicara kita. Bagaimana kita bisa benar-benar menjadi terang di dunia yang gelap ini di tahun 2026. Kiranya ini saja firman Tuhan, semoga bisa menguatkan kita. Juga firman ini untuk saya secara pribadi. Semoga kita semua bertumbuh bersama dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan bersama-sama menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami juga mau menjadi terang untuk dunia yang gelap ini. Dan kami juga mau menjadi penjaga-penjaga Injil. Kiranya Tuhan bantu kami agar supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami baca membantu kami lebih mengenal karakter-karakter Allah. Jikalau ada kesalahan dalam pemahaman kami akan firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang dapat mengoreksi kami dan membawa kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan jugalah yang akan memegang tangan kami dan tangan pemuda di AMC, Antioch Mission Church. Dan kami percaya tahun 2026 ini Engkau Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.